Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Wiati Kamelia, NIM 12300210004 dari Prodi S1 Kebidanan. Saya kali ini akan menerangkan tentang sistem integumen. Nah, sekarang ini ada pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan makhluk hidup terhadap ronde di sekitarnya. Sistem integumen ini mencakup kulit, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, ada rambut, dan kuku. Kulit manusia ini terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang kedua ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar keringat merokrin dan apokrin. Yang ketiga ada rambut. Rambut atau sering disebut bulu yaitu organ seperti benang yang tumbuh di kulit binatang dan manusia. Yang keempat ada kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Nah, di sini ada struktur kulit. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, lapisan dermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yakni hipodermis atau juga disebut subkutan. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Pada lapisan epidermis juga ada lapisan sel non-keratinosit loh, yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans ini berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit dan juga membantu melindungi kulit dari patogen penyebab penyakit. Sedangkan sel Merkel berfungsi sebagai salah satu reseptor berguna mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar, yang membuat kulit menjadi sensitif terhadap sentuhan. Nah, di sini adalah penjelasan dari fungsi-fungsi lapisan-lapisan epidermis yang tadi. Yang pertama ini ada stratum corneum, lapisan epidermis yang terluar, terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Ada stratum lucidum, terletak di bawah stratum corneum, berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Yang ketiga ada stratum granulosum, terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Yang keempat ada stratum spinosum, lapisan epidermis tertebal berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepala dan kuku. Yang terakhir ada stratum basal, lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen, yang biasanya disebut melanin ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian tengah dari kulit, yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit dermis lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Kelenjar minyak dan keringat, serta ujung syaraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan
rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Nah, di sini ada hipodermis, lapisan terbawah kulit. Hipodermis ini adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis ini terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak yang bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Nah, selanjutnya ini ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini adalah kelenjar mikroskopis yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Fungsi kelenjar minyak ini mengeluarkan pelumas dan lemak yang lain penting bagi kesehatan kulit kita. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar yang memproduksi keringat ini ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin ini menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Fungsi kelenjar keringat ini adalah mempertahankan suhu tubuh, melumasi kulit dan rambut, dan membuang racun dari tubuh. Selanjutnya ada rambut. Bagian rambut ini ada folikel rambut, medula rambut, korteks rambut, dan kutikula rambut. Folikel rambut ini adalah lubang mirip kantung pada lapisan kulit epidermis yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Folikel rambut juga berperan dalam menentukan bentuk dan warna rambut. Yang kedua ada medula. Medula adalah area yang tidak sistematis dan juga tidak terstruktur. Letaknya adalah di bagian paling dalam batang rambut. Yang ketiga ada korteks rambut ya. Korteks rambut adalah bagian dari batang rambut yang sangat terstruktur. Terbuat dari keratin, inilah bagian anatomi rambut yang membuatnya kuat. Korteks ini pula yang mengandung melanin dan menentukan warna rambut berdasarkan distribusi granula melanin yang ada. Nah, selanjutnya ada kutikula rambut. Kutikula adalah lapisan pelindung terluar dari rambut dan terhubung dengan sarung akar rambut dalam. Strukturnya kompleks dan mengandung lapisan molekular tunggal lilin yang membantu rambut tidak langsung menyerap air. Bisa dilihat ya, ini gambar-gambarnya. Yang terakhir ini ada kuku. Kuku adalah bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Lalu ini ada fungsi kulit. Fungsi kulit ini peraba, pelindung, dan perasa. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.